Halo teman-teman semua. Jadi, materi pada kali ini adalah variabel acak dan distribusi binomial. Materi ini akan dijelaskan oleh beberapa mentor, yaitu Jazlyn, Audrey, Stanley, Kim, Matthew, dan Levina. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai variabel acak. Sebelum itu, kita perlu mengetahui dulu apa arti dari variabel acak sendiri. Variabel acak adalah suatu fungsi yang menghubungkan sebuah bilangan real dengan setiap unsur dalam ruang sampel. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai dua jenis variabel acak. Yang pertama itu kita ada variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit ini sendiri digunakan untuk data hasil pencacahan dan hasilnya berupa bilangan bulat. Dan kemudian ada variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu ini digunakan untuk data hasil pengukuran dan hasilnya bukan bilangan bulat. Sekarang kita akan masuk ke beberapa contoh soal untuk variabel acak diskrit. Yang pertama adalah jumlah telur busuk dalam 100 kg telur. Dan untuk yang soal kedua ada berapa jumlah balon yang terjual di toko balon dalam waktu 1 bulan. Dan untuk contoh soal untuk variabel acak diskrit yang terakhir adalah jumlah ruangan yang ada di dalam satu rumah. Dan sekarang kita masuk ke beberapa contoh soal untuk variabel acak kontinu. Untuk soal yang pertama adalah jumlah air yang ada di dalam satu gelas. Untuk soal yang kedua, ada pengukuran berat badan di satu sekolah. Dan untuk contoh soal yang terakhir adalah pengukuran tinggi badan siswa di dalam satu kelas. Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang distribusi binomial. Berikut adalah definisi distribusi binomial. Yang pertama, distribusi probabilitas diskret, jumlah keberhasilan dalam N percobaan yang jawabannya itu sebenarnya bisa iya atau tidak, yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas sebagai P. Yang kedua, percobaan tunggal bisa dilakukan berulang-ulang kali. Ketiga, tiap ulangan dilakukan secara terpisah dan sifatnya tidak akan mempengaruhi percobaan lanjutannya. Keempat, jika percobaan hanya ada dua kemungkinan, jawabannya adalah hanya iya atau tidak, sukses atau tidak, terima atau tolak, iya atau tidak. Distribusi binomial sendiri punya 4 ciri-ciri nih. Yang pertama, setiap percobaan hanya memiliki dua peristiwa, seperti iya dan tidak, atau sukses dan gagal. Yang B, probabilitas suatu peristiwa adalah tetap tidak berubah untuk setiap percobaan. C, pertanyaan bersifat independen, artinya peristiwa dari suatu percobaan tidak mempengaruhi atau dipengaruhi peristiwa dalam percobaan lainnya. D, jumlah atau banyaknya percobaan yang merupakan komponen percobaan binomial harus tertentu atau harus spesifik gitu. Selanjutnya, berikut ada rumus distribusi binomial. Di sini dapat dirinciin bahwa P adalah binomial probability, X-nya adalah banyak percobaan, NX di sini adalah number of combination, P adalah probability atau probabilitas yang sukses, Q adalah probabilitas yang gagal, dan N adalah jumlah banyak percobaan. Jadi saya akan menjelaskan rumusnya distribusi binomial. Jadi rumusnya adalah rata-rata sama dengan N kali P. Jadi N adalah jumlah percobaan dan P adalah probabilitas sukses. Dan jika tidak diketahui bisa dicari dengan cara 1 min Q. Q adalah peluang gagal. Sekarang kita akan lanjut kepada rumus simpangan baku pada distribusi binomial, yaitu sigma sama dengan akar N kali P kali Q. Nah, sigma ini melambangkan simpangan baku. N melambangkan banyaknya percobaan atau jumlah percobaan, P melambangkan peluang berhasil, dan Q melambangkan peluang gagal. Nah, selain mengetahui bahwa Q itu ada peluang gagal, kita juga harus mengetahui rumus Q, yaitu 1 dikurang peluang berhasil atau P. Nah, setelah melakukan rumus ini, kita pun dapat mengetahui nilai dari Q atau peluang gagal. Sehingga kita dapat kalikan, yaitu N dikali P dikali Q.
Lalu total dari perkalian ini dapat kita akarkan sehingga kita mengetahui nilai simpangan baku pada distribusi binomial. Nama saya Kimberly, jadi sini saya akan menjelaskan contoh soal distribusi binomial. Nah, pertanyaannya itu, sebuah survei kebersihan gigi memperlihatkan bahwa 2 dari 5 orang sudah pergi ke dokter gigi dalam beberapa bulan terakhir. Apabila ada 12 orang terpilih secara acak, hitunglah probabilitas 4 diantaranya pergi ke dokter gigi 2 bulan lalu. Nah, jadi pertama-tama kita harus mencari diketahui terlebih dahulu ada N, yaitu banyaknya percobaan. Nah, banyaknya percobaan ini adalah 12, lalu kita harus mencari variabel acak atau X. Nah, X-nya itu adalah 4, dan ini diketahui dari soal. Lalu kita juga harus mencari P atau peluang berhasil. Nah, peluang berhasil itu adalah 2/5, karena di soal itu dikatakan bahwa 2 dari 5 orang, jadi peluang berhasil itu adalah 2/5. Nah, yang terakhir kita harus mencari Q, yaitu peluang gagal. Nah, untuk mencari Q-nya atau peluang gagal, kita menggunakan rumus 1 diminus peluang berhasil, yaitu 1 minus 2/5, hasilnya itu adalah 3/5. Jadi diketahui N-nya itu adalah 12, X-nya itu adalah 4, P-nya itu adalah 2/5, Q-nya itu adalah 3/5. Nah, lalu kita tinggal menggunakan rumus P X N sama dengan N faktorial per N minus X faktorial dikali P pangkat X kali Q N minus X. Nah, kita di sini tinggal masukin aja angka yang tadi kita sudah temui, yaitu P 4, 12. 4 itu adalah variabel acak, N itu adalah banyaknya percobaan. Lalu kita tinggal masukkan 12 N lagi, N faktorial, yaitu 12 per N minus X. Jadi kita tinggal masukkan 8 per 4, jadi 12 faktorial per 8 faktorial di minus 4 faktorial. Lalu dikalikan dengan 2/5 pangkat 4 dikali 3/5 pangkat 8, dan hasilnya itu adalah 0,213. Jadi itu adalah hasilnya, maka dari itu probabilitasnya diantaranya pergi ke dokter 2 bulan lalu itu adalah 0,213. Begitu penyelesaian contoh dari soal distribusi binomial. Halo, nama saya Kimberly. Jadi di sini saya akan menjelaskan contoh soal distribusi binomial. Nah, jadi di sebuah sekolah ada 5 siswa berpartisipasi dalam uji coba tes AKM, di mana tingkat kelulusannya sebesar 0,8. Hitunglah probabilitas saat kondisi paling sedikit 3 siswa lolos tes. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini, kita harus mencari diketahuinya terlebih dahulu, yaitu ada N, jumlah percobaan sebanyak 5, dan juga P, tingkat keberhasilannya sebanyak 0,8, dan juga Q, probabilitas gagalnya sebanyak 0,2. Nah, cara mencari probabilitasnya yang harus kita ketahui itu X-nya terlebih dahulu. Nah, X ini adalah hal yang ingin kita cari tahu. Bisa saja siswa seperti di contoh soal ini, X-nya itu adalah siswa. Dengan yang dimintanya adalah yang paling sedikit 3. Yang dapat dituliskan jadinya adalah PX sama dengan 3. Lalu jumlah percobaan itu dibagi dengan jumlah percobaan di minus jumlah kesuksesan, lalu dikalikan dengan jumlah kesuksesan percobaan, lalu hasil pembagian tersebut dikalikan dengan probabilitas sukses yang dipangkatkan dengan jumlah sukses, kemudian dikali lagi dengan probabilitas gagal yang dipangkatkan dengan hasil jumlah percobaan di minus jumlah kesuksesan. Nah, lalu kita tinggal memasukkan angka-angka dari yang sudah diketahui setelah mendapatkan PX sama dengan 3, kemudian kita juga harus mencari PX sama dengan 4 dan PX sama dengan 5. Kemudian setelah mendapatkan PX sama dengan 3 sampai dengan PX sama dengan 5, kita tinggal menjumlahkan dan itulah hasil dari probabilitasnya. Jadi saya akan menjelaskan contoh soal distribusi binomial berikutnya. Pertanyaannya adalah, Bertrand Zobris melakukan eksperimen penelitian osteoartritis terhadap tikus, hingga mendapatkan hasil 4 ekor tikus terserang penyakit osteoartritis atau OA. Apabila kemungkinan terserang OA adalah sebesar 40%, berapakah peluang Bertrand Zobris membutuhkan 10 ekor tikus? Jadi diketahui bahwa N-nya itu 10, lalu X-nya itu 4, dan P-nya itu 40% atau 0,4, dan Q-nya itu 60%
atau 0,6. Angka-angka ini kita masukkan ke rumus di bawah, yaitu P dalam kurung X, N sama dengan N faktorial dibagi N dikurang X faktorial dikali X faktorial, lalu dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. Maka jadi P dalam kurung 4,10 sama dengan 10 faktorial dibagi 4 faktorial, lalu 10 dikurang 4 dikali 10 kurang 4 faktorial, dan dikali 0,4 pangkat 4 dikali 0,6 pangkat 10 dikurang 4. Maka dapat dijumlahkan menjadi 210 dikali 0,4 pangkat 4 dikali 0,6 pangkat 6. Maka hasilnya 0,251. Jadi peluang Bertrand Zobris membutuhkan 10 ekor tikus itu 0,251. Jadi selanjutnya itu adalah distribusi peluang diskret. Jadi apa sih distribusi peluang diskret? Jadi distribusi peluang diskret itu merupakan tabel, rumus, grafik, atau fungsi nilai suatu variabel acak yang dicantumkan, dan semua itu dapat menghasilkan peluang untuk suatu kejadian. Lalu juga ada rumus peluang diskret dalam satu sampel, yaitu ada Px sama dengan nilai frekuensi di sampel per Fi. Fi itu merupakan frekuensi. Lalu juga ada hal yang perlu diingatkan, yaitu peluang dari suatu kejadian di peluang diskret itu bernilai antara 0 dan 1, berarti bisa 0,9, 0,9 atau 0,8, dan paling besar itu adalah 1. Terus dari semua peluang yang dicari, jika dijumlahkan semuanya jumlahnya akan menjadi 1, dan dari semua peluang yang ada pasti ada satu yang benar-benar terjadi, atau pasti dari semua peluang pasti ada satu yang terjadi aslinya. Lalu sekarang kita lanjut ke contoh soal distribusi peluang diskret. Jadi soalnya adalah sebuah konter HP mencatat jumlah penjualan HP yang terjual setiap hari. Misalkan X sama dengan jumlah HP yang terjual dalam sehari selama 1 bulan. Nah, pemisahan ini pun sudah diberikan oleh soal, yaitu di dalam tabel di samping sini. Jadi X ini melambangkan total penjualan HP. Jadi total penjualan 1 HP dilakukan dalam 3 hari. Total penjualan 2 HP dilakukan dalam 4 hari. Total penjualan 3 HP dilakukan dalam 9 hari. Total penjualan 4 HP dilakukan 8 hari. Total penjualan 5 HP dilakukan dalam 6 hari. Nah, ini pun bisa kita katakan sebagai diketahui dari soal ini. Jadi setelah kita sudah mengerti tabel tersebut, kita dapat lanjut dengan mengerjakan soal tersebut. Jadi sebelum kita mengerjakannya, kita harus terlebih dahulu mengingat rumus dari distribusi peluang diskret, yaitu Px sama dengan nilai frekuensi titik sampel per total frekuensi. Nah, setelah sudah mengingat rumusnya, kita harus mencari terlebih dahulu total dari frekuensinya. Nah, kita bisa menemukan ini dari menjumlahkan semua jumlah hari. Jadi 3 tambah 4 tambah 9 tambah 8 tambah 6, yaitu 30. Jadi 30 ini melambangkan total frekuensi. Nah, setelah sudah menemukannya, kita dapat memasukkan data ke dalam rumus. Jadi untuk total penjualan 1 HP yang ini adalah dilakukan dalam 3 hari. Jadi 3 hari ini melambangkan nilai frekuensi titik sampel. Jadi tinggal 3 per total frekuensi, yaitu 30. Jadi 3 per 30. Lalu 3 per 30 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 10. Lalu didesimalkan menjadi 0,1. Lalu lanjut sama dengan caranya yang untuk total penjualan 1 HP. Untuk total penjualan 2 HP dilakukan dalam 4 hari. Jadi 4 per total frekuensi, itu 4 per 30. Lalu 4 per 30 bisa disederhanakan menjadi 2 per 15, didesimalkan menjadi 0,13. Lalu untuk total penjualan 3 HP adalah dilakukan dalam 9 hari, itu nilai frekuensi titik sampelnya. Jadi 9 per total frekuensinya yaitu 30. Jadi 9 per 30. Lalu disederhanakan menjadi 3 per 10, lalu didesimalkan menjadi 0,3. Lanjut untuk total penjualan 4 HP dilakukan dalam 8 hari. Jadi 8 per total frekuensi itu 30, jadi 8 per 30. Lalu disederhanakan menjadi 4 per 15, didesimalkan menjadi 0,27. Lalu untuk total penjualan 5 HP, yaitu terakhir, dilakukan dalam 6 hari, jadi 6 per 30.
jadi 6/30, lalu disederhanakan menjadi 1/5, lalu didesimalkan menjadi 0,2. Lalu setelah kita sudah menemukan ini, kita juga bisa memasukkannya melalui tabel. Jadi inilah tadi macam-macam total penjualan HP. Lalu ini adalah peluang diskretnya. Di 1/10, 2/15, 3/10, 4/15, 1/5. Atau juga kita bisa desimalkan menjadi 0,1, 0,13, 0,3, 0,27, dan 0,2. Inilah peluang diskret dari soal tersebut. Jadi saya akan melanjutkan contoh soal distribusi peluang diskret selanjutnya. Pertanyaannya adalah, sebuah dadu dilambungkan 2 kali. Distribusi peluang jumlah mata dadu angka kurang dari 6 adalah. Nah, kita sajikan dalam bentuk tabel. Yang ini dadu pertama dan ini dadu kedua. Lalu di pertanyaan diminta jumlah mata dadu. Maka kita jumlahkan 1 ditambah 1, 2, 2 ditambah 1, 3, 3 ditambah 1, 4, 4 ditambah 1, 5, dan kita jumlahkan seterusnya sampai full. Dan menjadi jumlah total kejadiannya itu 36 kemungkinan. Dan di sini kita bisa lihat ada pola diagonal, yaitu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hingga 12. Nah, karena tadi di soal diminta angka kurang dari 6, maka kita mulai dari 2, karena ada 36 kemungkinan, kita tulis 1/36. Karena angka 2 ini hanya ada 1, lalu yang untuk peluang munculnya angka 3 itu ada 2, maka kita tulis 2/36. Dan bisa disederhanakan menjadi 1/18. Selanjutnya peluang munculnya angka 4. Di sini ada 3 angka, maka kita tuliskan 3/36. Dan disederhanakan menjadi 1/12. Dan angka terakhir yaitu angka 5. Di sini ada 4 angka, maka peluang munculnya angka 5 kita tuliskan menjadi 4/36 dan disederhanakan menjadi 1/9. Maka dapat kita simpulkan bahwa peluang munculnya angka 2 itu 1/36, dan peluang munculnya angka 3 itu 1/18, peluang munculnya angka 4 itu 1/12, dan peluang munculnya angka 5 itu 1/9. Lalu selanjutnya adalah contoh soal untuk min dan simpangan baku. Jadi saya menemukan soal yang dimana setelah dilakukan penelitian bertahun-tahun terhadap hasil panen buah jeruk, diketahui dari setiap 2.400 buah jeruk yang dipanen terdapat 240 buah jeruk yang busuk. Lalu jika diambil 4 buah jeruk secara acak, buatlah rata-rata peluang distribusi binominal dan simpangan baku. Lalu jadi kita mencari P dan Q-nya dulu. P-nya itu berarti peluang buah jeruk yang busuk. Berarti kan karena kita cari berapa banyak buah jeruk yang busuk dari 4 buah jeruk yang kita ambil secara acak. Jadinya kan ada 240 yang busuk dari 2.400 buah jeruk. Jadinya 240 dibagi 2.400. Jadi P-nya itu ada 1/10. Lalu cari Q-nya itu berarti buah jeruk yang tidak busuk. Jadi itu kalau diketahui P-nya, kalau Q-nya tinggal dicari 1 min P. Jadinya 1 dikurangin 1/10, jadinya 9/10. Lalu kalau untuk mencari tidak ada jeruk busuknya ini sebenarnya nggak gitu diperlukan, karena kita cuma perlu min dan simpangan bakunya, dan dimana tuh udah ada rumus tersendirinya buat min dan simpangan baku. Nah, jadi buat cari rata-ratanya kayak seperti tadi rumus rata-rata yang sudah dijelaskan. Jadi rata-rata sama dengan N dikali P, karena N-nya itu tuh jumlah percobaan kan ada 4 jeruk, jadinya 4 dikali P-nya itu diketahui 1 min 10, jadinya langsung dikali 4 dikali 1/10, jadinya rata-ratanya itu 2/5. Di kecil lagi, maksudnya dijadiin desimal jadinya 0,4. Jadi rata-rata dari probabilitasnya itu ada rata-rata distribusi binominal dari jeruk 4
buah jeruk yang diambil secara acak itu ada 0,4. Lalu selanjutnya itu simpangan baku. Untuk jenis simpangan baku tadi juga sudah dijelaskan cara di rumusnya itu juga ada. Jadi caranya itu simpangan baku sama dengan akar n-nya itu yang udah kayak tadi, jumlah percobaannya itu kan ada 4, yang kan sudah diambil dan secara acak kan ada 4 buah, lalu dikali P dan dikali Q. P nya itu kan yang tadi 1/10 dan Q nya itu 9/10, jadinya akar 4 dikali 1/10 dikali 9/10, lalu jadinya 4 kali 0, di akar 4 kali 0,09, jadinya akar 0,36, terus kalau dihasilin diakarin jadinya 0,6. Sekarang kita lanjut ke contoh soal kedua untuk min dan simpangan baku. Jadi suatu koin dilemparkan sebanyak 4 kali. Tentukan rata-rata dan simpangan baku dari banyaknya angka yang muncul. Nah, dari soal ini kita dapat mengetahui bahwa banyaknya percobaan atau N adalah 4. Lalu untuk peluang hasilnya dan peluang gagalnya tidak diberitahu. Jadi kita dapat memisahkan bahwa total dari peluang hasil dan peluang gagal adalah 1. Sehingga peluang hasilnya adalah 1/2, peluang gagalnya adalah 1/2. Nah, kita mendapat ini dari 1 dibagi 2. Nah, setelah sudah diketahuinya, kita dapat lanjut ke dalam proses pengerjaan. Jadi pertama kita mengerjakan rata-rata terlebih dahulu. Jadi rumus dari rata-rata adalah mu sama dengan banyak percobaan dikali peluang berhasil. Nah, kita ingat bahwa banyak percobaan adalah 4 kali. Lalu peluang berhasilnya adalah 1/2. Jadi sama dengan 4 kali 1/2, yaitu 2. Jadi rata-rata dari soal tersebut adalah 2. Lalu setelah rata-rata kita lanjut ke pengerjaan simpangan baku. Jadi rumus dari simpangan baku adalah sigma sama dengan akar N kali P kali Q. Nah, kita ingat bahwa banyaknya percobaan atau N adalah 4. Lalu peluang berhasil atau P adalah 1/2 dan peluang gagal atau Q adalah 1/2. Sehingga dimasukin ke dalam rumus menjadi akar 4 kali 1/2 kali 1/2. Nah, 4 kali 1/2 kali 1/2 adalah 1. Lalu diakarkan, hasilnya tetap 1. Jadi simpangan baku dari soal tersebut adalah 1. Jadi bisa dikatakan bahwa rata-rata dari soal tersebut adalah 2 dan simpangan baku dari soal tersebut adalah 1. Hai guys, jadi hari ini kita bakal main game. Jadi di sini temanya itu tentang variabel acak. Jadi gue sama Audrey yang bakal bawain pertanyaannya. Jadi Audrey bakal jelasin teknis main gamenya. Oke, jadi cara main gamenya itu nanti pas gua sama Kim kasih pertanyaan, lu pada kalau mau jawab tinggal raise hand aja cepet-cepet. Nah, yang paling cepet itu bisa jawab pertanyaannya. Ngerti gak guys? Ngerti. Oke, langsung aja ya main. Oke, jadi nggak usah nunggu lagi, kita langsung ke pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertama itu apa sih variabel acak? Ayo guys dijawab cepet-cepetan. Ini ada Matthew yang tadi pertama raise hand. Ya Matthew, boleh jawabannya apa nih? Variabel acak itu suatu fungsi yang nilainya berupa bilangan nyata yang ditentukan oleh setiap unsur dalam ruang sampel. Benar nggak Dri jawabannya? Bener dong. Oke, jadi Matthew dapat 1 poin ya. Oke. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Oke, jadi pertanyaan kedua itu jelaskan 2 bentuk variabel acak. Oke, Stanley itu tadi yang paling cepet. Stan, boleh jawab? Jadi ada variabel acak diskrit sama kontinu. Kalau untuk diskrit itu digunakan untuk data hasil pencacahan, terus hasilnya itu berupa bilangan bulat. Kalau kontinu digunakan untuk data hasil pengukuran dan hasilnya bukan bilangan bulat. Oke, benar. Jadi Stanley dapat 1 poin. Oke, kita ke pertanyaan ketiga ya. Jadi pertanyaan ketiga itu berikan 1 contoh bentuk variabel acak diskrit. Nih, Revina cepet banget nih. Yang lain nggak ada yang tahu nih? Ya nggak ada ya. Jadi deh, Lev, jawab Lev.
Jadi contohnya itu ada jumlah murid perempuan di sekolah Dian Harapan. Benar jawabannya itu. Jadi Lasina dapat 1 poin ya. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Jadi berikan satu contoh bentuk variabel acak kontinu. Ayo, siapa yang bisa jawab? Wih, Lasina lagi nih. Yes. Oke, Love boleh jawab. Oke, jadi contohnya tuh jumlah garam yang ada di dalam toples. Benar. Oke, berarti Lavina dapat 1 poin lagi ya. Jadi di sini Lasina udah dapat 2 poin nih. Jazlyn belum dapat sama sekali, Stanley dapat 1 poin, Matthew dapat 1 poin. Jazlyn nih nggak jawab nih kayaknya. Ya udah, kita ke pertanyaan berapa ya tadi? Udah pertanyaan kelima ya berarti ya. Kelima. Ya udah, pertanyaan kelima, maaf lupa ya. Pertanyaan kelima itu tentukan jika hal tersebut adalah variabel acak, diskrit, atau kontinu. Nah, jadi di nomor 5 ini tuh ada pertanyaan yang dibagi lagi. Jadi yang pertama itu pertanyaan itu banyaknya perempuan di rumah sakit itu kira-kira itu variabel acak, acak diskrit atau kontinu. Ada yang bisa jawab? Widih, Jazlyn akhirnya loh dapat poin loh. Apa Jaz? Jawab. Diskrit bukan? Iya benar, jawabannya diskrit. Akhirnya Jazlyn dapat 1 poin ya. Oke, lanjut ke yang kedua. Jadi itu jumlah pasir yang ada di sebuah pantai. Itu diskrit atau kontinu? Oke, Lev, boleh jawab. Continue bukan? Iya, benar. Lavina dapat 1 lagi, jadi Lavina udah punya 3 poin. Ini dari tadi Lasina ya, ini Stanley sama Matthew kemana nih? Udah, kita siapa tahu mereka nanti jawab ya. Ya udah kita ke pertanyaan selanjutnya aja. Jumlah pengunjung di sebuah museum itu kira-kira acak diskrit atau kontinu? Kayak Jazlyn comeback nih. Iya, boleh dijawab, Jaz. Diskrit. Bener ya, jawabannya diskrit. Ya, Matthew telat, Matthew. Questionnya. Dijawab. Jadi nggak apa-apa. Next, pertanyaan selanjutnya. Oke, ini pertanyaan paling terakhir. Jadi pengukuran banyaknya air di dalam botol tiap siswa kelas 12 IPS 1 itu diskrit atau kontinu? Oke, Matthew, karena Matthew paling cepat, boleh jawab, Matt. Kontinu bukan? Iya, benar, kontinu. Matthew dapat 1 poin. Oke guys, jadi itu semua pertanyaannya udah dijawab. Jadi ini udah akhir dari game kita. Jadi gue bakal bacain poin-poinnya ya. Jadi di sini tadi Matthew jawab 2 kali dan benar. Jadi Matthew dapat 2 poin. Stanley cuma dapat 1 poin. Levina dapat 3 poin. Jazlyn dapat 2 poin. Nah, jadi di sini pemenang dari game itu Levina. Ayo kita tepan guys. Iya, dapat 3 poin. Bagus, Levina. Ya udah, segitu dulu game kita. Thank you guys sudah join.